Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebagian sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberi kabar gembira jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Allah taala sudah memberikan isyarat tentang kedatangan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Doa ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah Ta'ala kemudian mengabulkan doa tersebut dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam juga memberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelah beliau. Rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dari keluarga yang mulia. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan sejak masih berada di dalam kandungan ibunya, yaitu Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah menjadi seorang anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang penuh dengan kehendak dan hikmah dari Allah taala. Beliau tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki akhlak yang baik. Allah Ta'ala mempersiapkan beliau untuk menjadi nabi dan rasul yang akan membawa manusia dari kegelapan menuju cahayanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak ujian. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu mudah. Ketika beliau masih kecil, ibunya yang bernama Sayyidah Aminah meninggal dunia. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sangat kecil. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tidak lama kemudian, kakek beliau juga meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang menyayangi dan menjaga beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah mengalami kehilangan orang-orang yang beliau sayangi. Tetapi beliau tidak menjadi anak yang suka mengeluh. Beliau tetap sabar, beliau tetap baik, beliau tetap menjaga akhlaknya, dan Allah Ta'ala selalu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bahwa kesulitan bukan alasan untuk menjadi anak yang buruk. Kalau kita sedih, kita boleh menangis. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, kita boleh merasa sedih. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Allah Ta'ala. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap sabar, dan kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi kita semua. Kalau kita ingin menjadi anak yang dicintai Allah Ta'ala, mari kita belajar mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW.
Mari kita belajar berkata jujur. Mari kita belajar menyayangi orang tua. Mari kita menghormati guru-guru kita. Mari kita menyayangi teman-teman kita. Mari kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting, mari kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Mari kita berdoa, semoga berkah manusia yang paling mulia yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal, Allah Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, mengikuti sunnahnya, serta dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Demikianlah sebagian sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.